Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 52, dan judul yang akan kita bahas di episode 52 ini adalah di mana Masjidil Aqsa sebenarnya berada. Kenapa kita kasih kata sebenarnya? Karena apa yang umum tahu dengan apa yang di Al-Quran itu mungkin berbeda, maksud. Di sini kita akan bedah surat Al-Isra, surat 17 ayat 1. Di sini berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Di sini, di ayat ini tuh yang dijelaskan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Iya. Nah, kemudian di sini uniknya, menurut banyak orang, Aqsa yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah yang ada di Palestina, Yerusalem. Ya, yang mayoritas begitu. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi, Al-Quran ini turun di abad berapa, Mas? Ya, intinya sampai meninggalnya Rasulullah tahun 632 Masehi. Itu di lokasi Masjidil Aqsa sekarang itu nggak ada bangunan untuk masjid. Bahkan umat Islam belum ada saat itu. Jadi Masjidil Aqsa yang kita kenal sekarang, itu waktu ayat ini turun belum ada apa-apa. Belum ada. Nah, kira-kira seperti apa sih penjelasannya? Jadi ada dua arti ya. Masjidil Aqsa itu kalau dalam arti kata menunjukkan arah. Yaitu masjidil itu tempat berkumpul artinya. Atau intinya tempat berkumpul untuk ibadah ya. Ibadah ritual ya. Aqsa itu yang jauh, jadi tempat berkumpul yang jauh. Sedangkan Masjidil Aqsa yang ada sekarang di Yerusalem itu bangunan untuk ibadah yang kita namakan masjid. Secara fisik itu masjidnya, tempat. Jadi itu keterangan tempat. Kalau yang di Quran ini sepertinya keterangan posisi yang sebenarnya. Nah, ya, posisi ini tempat gitu. Jadi uniknya memang aneh sekali kalau memang ayat ini menjelaskan sesuatu yang bangunannya belum ada. Jadi sebenarnya ini Aqsa di tempat yang sesungguhnya, maksudnya. Arti maksud yang sesungguhnya, bukan hanya gitu. Itu untuk yang sekarang, maksudnya. Palestinanya kenapa memakai nama Aqsa untuk masjid? Ya itu saya kira tuh kenang-kenangan ya, penghormatan atau semacam monumen. Bapak Rasulullah waktu Islam pernah mampir ke sana. Maka di tempat itulah dinamakan Masjidil Aqsa. Tapi itu bukan Masjidil Aqsa yang sesungguhnya dimaksud di ayat Al-Quran. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena faktanya umat Islam baru masuk di situ zaman Khalifah Umar. Itu tahun Masehinya tahun 638. 6 tahun sepeninggal Rasul. Itu masih belum ada masjid. Belum ada bangunan apa. Makanya waktu Khalifah beliau dipersilahkan oleh penguasa gereja sholat di sini saja, tempatnya bersih gitu ya dalam bangunan, ditolak oleh Umar. Enggak, nanti kalau aku sholat di sini nanti khawatir masjidmu akan dikuasai oleh umat Islam. Aku sholat di luar saja. Lah di luar tuh posisinya di sini. Itu tahun 638, 6 tahun setelah Nabi meninggal. Artinya waktu Isra Mi'raj tahun 621 ini masih hidup ya, masih di Mekah ya, belum hijrah ke Madinah. Waktu Isra itu di sana itu cuma halaman kosong. Karena itu bekasnya istananya Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, juga ada tempat mihrabnya Maryam, apa itu sudah diratakan oleh Titus tahun 70 Masehi. Diratakan, tersisa cuma tembok yang sebelah barat. Jadi mungkin temboknya belah sini satunya ya. Lebarnya nggak tahu berapa. Ini panjangnya aslinya itu 485. Jadi panjangnya sekitar 5-6 kali panjang lapangan sepak bola. Panjang itu ya? Panjangnya tersisa sekarang tinggal 60. Nggak sampai selebar lapangan bola sekarang. Jadi yang ada itu dihancurkan oleh Raja Titus 500 tahun sebelum Nabi lahir. Nabi Muhammad lahir sudah hancur, sudah tinggal apa ya, tanah biasa gitu. Jadi beliau waktu kesini Nabi memang tanahnya masih belum ada apa-apa. Nggak ada, cuma ada keterangan di hadis di bekas mihrabnya Maryam itu dipakai untuk parkirnya buruk. Nggak tahu mihrabnya sebelah mana, nggak tahu, tapi parkirnya situ. Dan konon katanya sholat di batu ceper itu, yang sekarang dibikin bangunan namanya Dome of Rock.
Jadi nggak ada bangunan apa-apa, cuma ada batu dan tempat parkirnya buruk. Nggak ada bangunan, yang ada bangunan di sebelah sini kosong. Jadi sangat jelas sekali bahwa yang dimaksud Al-Quran itu aksonya adalah akso di langit kan? Arti kata sesungguhnya posisi. Ya entah di langit atau di mana, cuma kalau dimaknai kan tempat berkumpul yang jauh. Gitu ya. Jadi sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad posisinya pertama di mana? Kalau menurut sejarah kan ke Palestina, ke Yerusalem, yang ada batu posisi cepetnya. awalnya sebelum Dari Mekah, belum hijrah. Belum hijrah ya. Masjidil Haram itu ya. Dari Mekah ke sini. Kemungkinan dia di sinilah, di tempatnya Dome of Rock itulah. Ada kan katanya di hadis ada dikatakan sholat di situ Rasulullah. Nanti mungkin di wilayah sinilah. Berarti, yang mana wilayah ini sekarang dinamakan waktu zaman Utsmaniyah dinamakan Haram Al Sharif ya. Wilayah ini semuanya. Ya itu masih kosong ini. Kronologinya Nabi Muhammad dari Mekah mungkin ke sini. Sangat mungkin ke situ. Kemudian dari sini pergi ke ya seperti itu lah kira-kira. Belum ada bangunan yang namanya masjid, nggak ada. Jadi memang nama Aqsa di sini dipakai umat Islam sebagai peringatan. Napatilas saja mungkin ya, Napatilas. Itu pun 70 tahun sepeninggal apa ya? Berarti berapa? Setelahnya Isra Mi'raj ya, kan 621. Baru diresmikan jadi bangunan yang paten, entah bentuknya kayak apa waktu itu ya. Oleh kalau nggak salah Khalifah Abdul Malik kalau salah ya, zaman Muawiyah. Itu mulai paten itu 70 tahun kemudian baru ada bangunan resmi masjid. Nggak tahu bentuknya kayak apa. Kan terus direnovasi terus sampai sekarang ya. Nah, jadi antara 70 tahun sebelumnya ini kalaupun ada bangunan yang nggak permanen, jadi paling nggak itu mulai ada bangunan masjid nggak permanen ya, entah bentuknya kayak apa, itu setelahnya Khalifah Umar ke sana. Itu 6 tahun sepeninggal Nabi, baru kan nggak mau ditawarin kayak gerejanya di sebelah sini. Aku nggak mau sholat di sini, aku pindah ke tempat aja agar dikuasai umat Islam. Aku ke tempat sesuatu yang kosong, ya sekarang jadikan Masjid Aqsa itu kosong. Beliau sholat di sini. Belakangan zaman Utsman, zaman Ali, ya tetap gitu. Jadi mungkin ada umat Islam di situ cuma bikin nggak permanen lah, mungkin dari pelepah batang kurma atau apa. Baru dijadi bangunan permanen itu tahun ini 61. Ya, jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa mungkin nama bisa sama sudah, tapi kalau sejarahnya digali ternyata belum ada masjid lah. Nama yang sama ini artinya sangat berbeda. Iya, satunya arti kata posisi, satunya memang untuk monumen. Ya, ini pun monumen untuk Umar tentunya ya, karena Umar sholat di sini, maka oleh Khalifah Umayyah itu Abdul Malik itu dibangunkan bangunan yang permanen, yang sekarang kita sebut Masjidil Aqsa itu. Tapi nggak ada di zaman Nabi, nggak ada bangunan sama sekali. Ini belakangan aja nih, apa itu batu cepelnya dikasih kayak kubah emas, yang sini kubah timah warna hitam itu gelap itu. Menghadapnya ke Mekah, ini arah ke Mekah. Ini lurus dengan kiblat. Ya. Kira-kira ada lagi maksud yang dibahas dari. Nah ini pelajaran ya. Waktu Nabi menguasai wilayah Kristen, itu beliau kirim surat pada pasukan Muslim. Kalau kamu menguasai wilayah manapun, jangan ganggu tempat ibadah. Salah satu suratnya itu ada, yang sudah stempel Nabi itu. Yang sekarang kalau nggak disimpan di Yunani atau di mana itu ya, itu kalau nggak salah untuk masjid di Mesir waktu itu tertulis jangan ganggu tempat ibadah. Kedua, Umar sendiri ada sejarahnya langsung bahwa beliau juga sekedar sholat nggak mau, alasannya pun jelas. Kalau aku sholat sini nantinya umat Islam akan menguasai gerejamu itu kan masjid. Nah, apa pelajaran yang kita ambil sekarang ini? Kita lihat Hagia Sophia atau Hagia Sophia di Istanbul itu adalah gereja besar miliknya Kristen Ortodok ya, Bizantium. Awalnya gereja besar. Iya. Gereja besar kayak bagi umat Islam mungkin kayak Masjidil Haram lah. Bukan sekedar gereja tapi gereja yang utama gitu. Gereja inti ya. Gereja yang utama gitu. Gereja yang utama kita kan Masjidil Haram ya. Nah, ini ternyata saya pribadi kurang setuju. Kenapa kita kuasai bahkan kita rubah jadi masjid? Sempat terhenti, nggak dipakai itu sholat. Belakangan beberapa tahun yang lalu Erdogan juga
mulai meresmikan untuk azan di sana, sholat juga. Ini saya nggak setuju karena menyalahi contoh Nabi, menyalahi contoh Khalifah Umar. Bahwa kalau tempat ibadah itu jangan dikuasai, berikan pada umatnya. Toh sampai hari ini di Turki orang Kristen Ortodoks masih banyak, masih ada. Di Indonesia sendiri ya, kita punya banyak candi, ada candi Buddha, ada candi Hindu. Seharusnya ya kembalikan ke umatnya. Masih ada orang Hindu, masih ada orang Buddha. Kalau yang prasejarah itu yang kayak dolmen atau apa, bangunan-bangunan kuno, ya memang nggak ada yang pewarisnya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau yang punya pewarisnya, tempat ibadah, orangnya istilahnya, ya kembalikan. Ya nggak harus hari ini langsung dikembalikan. Ya waktu 20-30 tahun kemudian dikembalikan, kan banyak toh penggalian, kan banyak tenaga orang Islam, biayanya orang Islam, segala macam. Kembalikan lagi ke mereka. Ada waktu 20-30 tahun, satu generasi lah, untuk nantinya mereka yang menguasai. Terserah mereka mau jadikan pariwisata atau apa, terserah ya. Kan kita juga bisa merasakan toh, kalau masjid kita dikuasai orang lain, jadikan pariwisata buat pacaran, buat apa, luka kita. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan orang Kristen Ortodoks, bagaimana perasaan orang Hindu dan Buddha di negeri ini. Ini juga menyalahi contoh Nabi dan contoh Umar sendiri. Berarti dari sini bisa kita ambil hikmahnya bahwa sebenarnya beragama itu tidak boleh egois. Nggak boleh. Hanya karena kita mayoritas, bukan berarti kita bisa seenaknya memakai tempat ibadah orang lain, kita jadikan pariwisata. Di Turki juga sebenarnya itu gereja dijadikan masjid. Mungkin kita sebagai umat Islam mungkin merasa bangga sebenarnya. Padahal itu menyalahi salah itu. Contoh-contoh yang ada. Nabi sendiri tidak pernah mengambil tempat ibadah orang lain. Bahkan Nabi sendiri memerintahkan untuk menjaga. Iya, ada suratnya, masih ada. Contoh Umar juga jelas. Lah kita kan tinggal nuruti mereka. Kok ego-egoan menang-menangan, sudah aku yang berkuasa kuasai. Itu nyalahi. Nggak boleh, itu akhlak Islam nggak boleh. Ternyata memang beragama itu memang tidak boleh dibuat gampang-gampangan juga, maksudnya. Harus ada akhlak. Harus ada akhlak, harus ada dasar kita seperti apa. Jadi beragama tidak boleh egois, bukan hanya karena kita mayoritas, kita menang. Ya, kita harus tetap mencontoh ukurannya Nabi sebagai karena agama itu akhlak, kata Nabi kan. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi tambahan yang bisa ditambahi untuk apa yang perlu ya? Saya kira cukup segitu ya. Intinya memang Masjid Aqsa yang di Al-Quran itu saya yakin bukan tempat. Sejarah membuktikan bahwa itu bukan tempat, tapi arti makna tempat berkumpul yang jauh. Entah di mana, wallahu alam. Terus yang ada sekarang di Yerusalem itu adalah ibaratnya monumen peringatan terhadap Nabi yang pernah Isra Mi'raj, maupun peringatan tempat Umar pertama kali sholat di situ, bikin masjid. Gak ada hubungannya, secara langsung gak ada. Jadi itu aja. Kita bisa ngambil kesimpulan di situ bahwa ternyata sesuatu kalau digali lebih dalam, sejarahnya, maknanya ternyata mempunyai arti yang luas. Ya, sayangnya jarang diajarkan nih di sekolah-sekolah maupun di pengajian, jarang. Ahli sejarah juga jarang menyebutkan gini. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait episode ini bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau kita mampu kita akan bahas, kita akan gali lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.